Halo semua, berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita. Baik, sekarang kita lanjut kepada bahasan jenis layanan di pos vakum pengadilan. Bahwa layanan ini bisa berupa yang pertama pemberian informasi, konsultasi, atau advice hukum. Yang kedua, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bahwa kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan pos vakum di mana pengadilan wajib dilakukan dengan lembaga tersebut dengan berupa lembaga masyarakat sipil, penyedia advokasi hukum, dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi. Sementara dapat bekerja sama secara perorangan dengan apabila tidak ada itu semua, maka bisa dilakukan secara perorangan dengan advokat. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai dengan anggaran tahun anggaran. Bahwa dalam hal kerjasama dengan pemberi layanan pos vakum pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan, sambil menunggu adanya lembaga yang memenuhi persyarat, maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku. Bahwa untuk menjadi sebagai lembaga pemberi layanan bantuan pos vakum pengadilan, maka diperlukan kriteria-kriteria, yakni yang pertama harus berbentuk badan hukum, 2 berdomisili di wilayah hukum pengadilan, 3 memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan atau beracara di pengadilan, 4 memiliki minimal 1 orang advokat, 5 memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di pos vakum pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah. 6 lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan. 7 apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di pos vakum pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara, serta praktek hukum acara, dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum atau sarjana syariah. Dalam hal melaksanakan pemberian layanan hukum, pemberi layanan pos vakum pengadilan berkewajiban memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab, memberikan informasi hukum dan atau informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat, memberikan konsultasi atau advice hukum yang seimbang dan komprehensif, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan pos vakum pengadilan, menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan pos vakum pengadilan, membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan pos vakum pengadilan untuk diserahkan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya bekerja sama dengan petugas pengadilan yang ditunjuk ketua pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana pos vakum pengadilan. Kepala lembaga pemberi layanan pos vakum pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan ketua pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas pos vakum pengadilan. Bahwa di samping kewajiban, hak yang diperoleh pemberi layanan pos vakum pengadilan adalah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di pengadilan, imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari anggaran satuan pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan,
Ketiga, mendapatkan bukti, informasi, dan atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan Posbakum pengadilan. Larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi layanan Posbakum pengadilan. 1. Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan Posbakum pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia. 3. Memberikan informasi, konsultasi, dan advice hukum yang tidak memiliki dasar hukum material maupun tidak sesuai dengan hukum formil. 4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat pada lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan terkait. 5. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum pengadilan sehubungan dengan perkaranya. 6. Memberikan layanan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas Posbakum pengadilan yang sama. Jadi itu larangan-larangan bagi pemberi layanan Posbakum pengadilan. Larangan selanjutnya adalah memberikan informasi, konsultasi atau advice hukum yang tidak berkualitas yang secara berkala akan dievaluasi oleh ketua pengadilan dan kepala lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya, membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum pengadilan dirugikan dalam persidangan. 8. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan Posbakum pengadilan dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Selanjutnya, dilarang meminta biaya atas layanan yang dibedakan kepada penerima layanan Posbakum pengadilan. Selanjutnya, dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait. Dilarang menjamin kepada penerima layanan Posbakum pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dilarang menggunakan sarana dan prasarana Posbakum pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberi layanan hukum. Baik, untuk bahasan mekanisme sanksi bagi pemberi layanan Posbakum pengadilan yang melanggar larangan tersebut akan kita bicarakan nanti pada sesi selanjutnya. Terima kasih.